Assalamualaikum sobat anime dan jumpa lagi di channel Ara Anime. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari alur Seiri Gensouki. Nah, pembahasan kali ini kita ambil dari light novel volume ke-8. Nah, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Cerita dimulai setelah Rais dan Lucius berhasil kabur. Sementara itu, Flora yang sekarang sudah tahu bahwa Haruto adalah Ryo. Lalu ia bertanya untuk memastikannya. Flora pun juga minta maaf tentang apa yang pernah terjadi di masa lalu. Ryo pun menanggapinya dengan tenang. Lalu, Ryo meminta Flora untuk melupakan orang yang bernama Ryo jika Flora menyesali kejadian saat itu. Flora yang mendengar itu pun mengetahui bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang Ryo yang sekarang, dan kemudian ia pun menangis. Tidak lama kemudian, mereka pun kembali ke mansion. Cerita berganti ke Miharu yang baru saja bangun karena bermimpi tentang Haruto. Miharu yang saat ini menjadi curiga bahwa Ryo adalah reinkarnasi dari Haruto. Karena sebelumnya Miharu tidak pernah merasa nyaman dengan laki-laki yang seusianya kecuali dengan Haruto. Dan entah tak tahu kenapa kalau dengan Ryo itu merasa sangat nyaman. Cerita kembali berganti ke mansion. Di sana, Celia Rowana menyembuhkan korban yang terluka dan menyampaikan bahwa Putri Flora telah diculik, tapi sudah dikejar oleh Haruto. Tidak lama kemudian, Haruto dan Flora datang dan memberitahu bahwa yang menculik Flora adalah Lucius dan Reis. Lisote pun sedikit tahu tentang orang yang bernama Lucius, tapi ia tidak pernah mendengar nama Reis. Kemudian Lisote pun bertanya ke Ryo kenapa ia kenal dengan Lucius, tapi Ryo hanya bilang ia mempunyai sedikit masa lalu dengannya, dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Singkat cerita, setelah menyerahkan Putri Flora untuk perawatan, Ryo pun kembali ke lokasi bekas pertempuran. Di sana, Ryo bertemu dengan Arya dan menjelaskan apa saja yang telah terjadi. Lalu ia kembali ke mansion. Sesampainya di mansion, Ryo, Aisyah, dan Sheila diantar ke sebuah kamar. Di kamar itu, Ryo menjelaskan tentang Flora yang sudah mengetahui identitas aslinya dan juga menjelaskan bahwa Lucius adalah orang yang telah membunuh kedua orang tuanya. Dan Ryo saat ini mempunyai niat balas dendam. Sheila yang mendengar penjelasan itu mulai sedikit mengerti tentang Ryo. Tidak lama setelah itu, Ryo disuruh pelayan untuk ke sebuah ruangan. Di ruangan itu ada Lisote, Flora, Hagnet, Hiroaki, dan Rowana. Mereka semua berterima kasih ke Ryo dikarenakan telah menyelamatkan Flora dan membicarakan tentang insiden penyerangan monster. Sementara itu, Hiroaki terus-terusan mencoba hal-hal yang dilakukan Ryo terlihat seperti kurang menakjubkan, dan terus-terusan mengoceh seakan merendahkan Ryo. Ya sebenarnya sih Hiroaki ini kesal dan iri kepada Ryo. Tidak lama kemudian, Arya memberikan teh kepada Ryo dan di bawah cangkir itu ada secari kertas yang isinya mengatakan bahwa tidak ada seseorang yang berpikir seperti Hiroaki. Dan semua orang sangat terkesan dan juga berterima kasih tentang perbuatan apa saja yang dilakukan Ryo pada pagi hari ini. Percakapan pun berganti ke penculikan Flora, yang intinya dari percakapan ini adalah membicarakan Reis dan Lucius. Hagnet mempunyai sedikit informasi tentang orang bernama Reis. Ia adalah seorang bangsawan dari kerajaan Proxia dan sedang menjalin hubungan dengan Pangeran Charles. Sedangkan Ryo menjelaskan bahwa Lucius adalah orang yang telah membunuh orang tuanya. Lalu terungkap masa lalu dari Lucius. Lucius dulunya adalah seorang bangsawan dari Beltram dan seorang calon pendekar pedang raja. Dan bagaimana keluarga Lucius dijatuhkan oleh bangsawan lain yang memiliki kekuasaan lebih tinggi dari keluarganya. Dan pembicaraan mereka pun selesai. Satu hari kemudian, Ryo bertemu lagi dengan Lisote, Hagnet, dan Flora. Di sini mereka membicarakan hadiah ke Ryo, tapi Ryo saat ini hanya meminta untuk ikut ke dalam pesta malam debut pahlawan Satsuki dan ingin bertemu dengannya. Dan dia mengatakan ia akan pergi dahulu selama 3 minggu dan kembali lagi. Dan Ryo akan menjelaskan kenapa ia ingin bertemu dengan pahlawan Satsuki. Singkat cerita, Ryo pergi ke desa Roh, sedangkan Celia dan Aisyah tinggal di rumah batu. Di desa Roh, Ryo menceritakan semua kejadian yang telah terjadi, dari insiden penculikan putri Celia, pahlawan Satsuki, dan yang lain-lainnya kepada para tetua dan kelompok Miharu. Dan setelah pembicaraan mereka selesai, mereka kembali ke tempatnya masing-masing. Saat itu, Miharu dan Latifah sedang berdua di kamar. Miharu pun berbicara tentang reinkarnasi dari Haruto. Lalu mereka pun sepakat akan menceritakan masa lalu mereka masing-masing. Latifah menceritakan bahwa dirinya adalah seorang reinkarnator. Ia dulunya adalah bernama Suzune.
yang mati bersama Rio di sebuah kecelakaan bus. Lalu, ia tereinkarnasi dan menjadi sebagai budak dan diselamatkan oleh Rio. Miharu pun juga menceritakan masa lalunya tentang Haruto, seseorang yang telah berjanji akan selalu bersama dan akan menikahinya, dan menceritakan setelah kepergian dari Haruto. Namun ketika itu, Latifah tidak menjelaskan lebih lanjut bahwa Rio adalah Haruto, dikarenakan Latifah sudah berjanji ke Rio. Tapi saat ini Miharu tetap saja penasaran tentang Rio adalah reinkarnasi dari Haruto. Sedangkan Aki yang tidak sengaja mendengar percakapan mereka, wajahnya menjadi pucat dan langsung pergi ke kamarnya. Singkat cerita, setelah mengadakan beberapa pertemuan, yang diputuskan untuk ikut ke Astral adalah Miharu, Aki, Masato, Sarah, Orpia, Alma, dan Latifah. Sesampainya di rumah batu, Celia cukup kaget karena Rio membawa banyak gadis. Sedangkan Sarah, Alma, dan Orpia juga cukup terkejut dikarenakan kecantikan dari Celia. Di rumah batu, mereka berbincang-bincang dan sedikit demi sedikit mereka menjadi akrab. Bahkan Celia juga sangat tertarik dengan Sarah dikarenakan Sarah adalah manusia setengah serigala. Singkat cerita, Rio dan Miharu pergi ke mansion untuk bertemu dengan Lisote. Lalu Rio menjelaskan bahwa Miharu adalah orang yang dipanggil dan merupakan teman dari Satsuki sebelumnya. Lalu Rio kemudian memberi isyarat kepada Miharu untuk berbahasa Jepang. Lisote yang mendengar itu pun menjadi yakin bahwa Miharu adalah orang yang dipanggil. Lalu ia memberitahu bahwa identitas aslinya yaitu Minamoto Rika, yaitu seorang reinkarnator. Ia juga menjual beberapa produk dari Jepang untuk mencari orang yang sama sepertinya. Lalu Lisote pun bertanya kepada Miharu siapa guru yang telah mengajari Miharu berbahasa astral, karena Miharu sangat lancar dalam berbicara astral. Ia pun memotong pembicaraan itu dan mengaku bahwa ia juga seorang reinkarnator, dan dia adalah orang yang telah mengajari Miharu berbahasa astral. Lisote yang mendengar itu pun cukup senang dikarenakan ada orang yang sama seperti dirinya. Lisote sebenarnya ingin membahas kisah masa lalunya, tapi Haruto menyarankan agar dilakukan lain kali. Lisote pun setuju dan meminta agar tidak mengatakan rahasianya ke Hiroaki dikarenakan takutnya nanti Hiroaki terlalu banyak mengorek informasi tentang dirinya. Tapi saat ini, Lisote hanya ingin tahu bahwa apakah Rio meninggal dalam sebuah kecelakaan bus. Rio yang mendengar itu pun meminta Miharu untuk keluar dan ingin berbicara berdua saja dengan Lisote. Rio pun kemudian menceritakan bahwa dirinya adalah Amakawa Haruto, orang yang naik bus bersamanya. Lalu, Rio pun menjelaskan kematian mereka terjadi 4 tahun setelah Miharu dipanggil. Ya intinya gini, jika Miharu dan para pahlawan dipanggil hari ini, 4 tahun kemudian Rio dan Lisote mengalami sebuah kecelakaan. Tapi saat di dunia ini, Rio dan Lisote datang terlebih dahulu daripada Miharu dan para pahlawan lainnya. Rio sebenarnya ingin memberitahu Miharu, tapi Rio saat ini masih belum siap. Mendengar penjelasan Rio, Lisote pun sedikit paham akan situasinya, dan kemudian ia akan membantu mereka bertemu dengan Pak Satsuki sebelum acara dimulai. Rio pun berterima kasih dan kembali ke rumah batu bersama Miharu. Rio juga menjelaskan bahwa kemungkinan mereka bisa bertemu dengan Satsuki. Cerita berganti ke Miharu yang sedang bermimpi ingatan Rio. Miharu bermimpi tentang masa lalu dari Haruto yang saat masih kecil dan membuat janji dengannya. Lalu ia pergi bersama ayahnya dan Haruto pun berlatih ilmu pedang, ilmu bela diri, pertanian dan pekerjaan rumah dan yang lain-lainnya. Lalu pada suatu hari, Haruto meminta izin kepada ayahnya untuk sekolah di tempat Miharu berada. Namun ketika itu, Haruto terlihat sedih dikarenakan Takahashi terlihat akrab dengan Miharu. Keesokan harinya, Haruto pergi ke kelas Miharu untuk bertemu dengannya, tapi ia tidak bisa menemukan Miharu. Dan setelah bertanya ke pihak sekolah, ternyata Miharu, Satsuki, dan Takahashi telah menghilang. Dalam mimpi itu juga, Miharu juga melihat Haruto yang mulai jarang sekali tersenyum. Dan bahkan setelah lulus, ia bertemu dengan Susune yang sedang menangis dan menolongnya. Dan akhirnya saat naik bus yang ditumpangi mereka pun ditabrak kereta. Tidak lama setelah itu, Miharu pun langsung tersentak bangun dan mengeluarkan keringat dingin. Lalu, Aisyah pun muncul di samping Miharu dan berkata apa Miharu ingin melupakan atau mengingat mimpi itu. Lalu Aisyah menjelaskan jika ia ingin melupakan mimpi itu, ketika ia bangun di pagi hari ia tidak mengingat mimpi itu.
Dan jika ia ingin mengingatnya, maka ia saat bangun di pagi hari, ia akan mengingat mimpi itu. Lalu Aisyah menambahkan bahwa cepat atau lambat Ryo akan mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya. Lalu Miharu pun berkata ia ingin selalu bersama dengan Haruto, dan kemudian Miharu pun tertidur. Cerita pun berganti ke Satsuki yang sedang berdiri di balkon kamarnya, sambil memandangi bintang-bintang dan memikirkan malam pesta yang akan segera diselenggarakan.